Nama saya Bapak Tunjung Sri Prasetyo. Kemarin dilaksanakan tahun berapa? Tanggal berapa? Ada yang masih ingat? Tanggalnya? Tanggal 14 April 2024. Nah, gitu ya. Sebelum kita belajar tentang apa itu pemilu, kita harus tahu tentang demokrasi. Karena pemilu merupakan salah satu ciri dari demokrasi. Bisa dicatat. Demos artinya rakyat. Kemudian kratos artinya pemerintahan. Jadi kalau menurut bahasa, demokrasi itu artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu arti demokrasi ya. Kemudian kalau menurut istilah, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyatnya dalam memutuskan undang-undang. Itu ya. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam menentukan keputusan. Itu ya. Oke. 100. Oke, lanjut. Nah, negara Indonesia adalah negara demokrasi karena ada pemilu. Jadi negara Indonesia bukan otoriter ya, bukan negara kerajaan, bukan negara keluarga, tapi negara demokrasi. Demokrasi kita apa? Demokrasi Pancasila. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita mulai masuk ke apa itu pemilu. Yang pemilu itu banyak sekali ya, tapi kita cukup membahas 3 saja. Yang pertama pelaksanaan, yang kedua azas, dan yang ketiga penyelenggara. Itu lanjut. Nah, ini contoh dari surat suara pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Ada 2. Yang pertama gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua bupati dan wakil bupati. Ya. Nanti setelah kita tahu hal-hal tentang pemilu, kita lanjutkan ke azas. Kenapa ada azasnya? Azas ini digunakan agar menjamin pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai dengan perundang-undangan. Jadi azas pemilu di Indonesia itu luber dan jurbil. Lanjut. Nah, ini adalah denah tempat pemungutan suara. Seperti itu. Ada KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 6. Ini ya, membantu pemilih memasukkan surat-surat. Jadi ketua dan wakil ketuanya cewek semua. Oke, itu sekilas tentang belajar pemilu. Kemudian nanti bisa kalian kaitkan ke pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Apa saja
Apa saja tantangan yang dihadapi saat penyelenggaraan pemilu? Tantangan. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pemilu? Ada lagi? Tidak ada? Mungkin beberapa pemilih yang belum terdaftar di DPT, daftar pemilihan tetap. Kemudian yang ketiga, dari sekian banyak tantangan ya yang terjadi, yaitu adanya pemilih yang memakai kaos partai masuk ke TPS. Tidak boleh. Saya Kinsa Amanda Esi dari kelas 7A. Saya akan menanyakan, apakah syarat untuk menjadi anggota KPPS? Syarat menjadi anggota KPPS minimal ijazahnya SMA minimal. Kemudian setia kepada Pancasila. Pokoknya ketika kalian pengen menjadi anggota KPPS, yang terpenting kalian cukup umur dulu, kemudian ijazah. Nah, itu saja. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Bagaimana kalau orang tersebut sakit ya? Apa dipaksa untuk teko ning KPPS, padahal tadi kan langsung gitu ya. Dan berarti sampai nyimak. Untuk yang sakit, yaitu petugas KPPS-nya mendatangi pemilih yang sakit tersebut dikawal pengawas TPS. Jadi salah satu KPPS, kalau nggak salah KPPS 3 itu bersama pengawas TPS mendatangi pemilih yang sakit sambil membawa surat suara. Maka tidak hilang ya. Terima kasih. Fernando dari kelas 7C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa anggota KPPS dapat bayaran? Apakah anggota KPPS mendapat bayaran? Sampai pinginnya lah, sampai bayar apa ora? Iya. Oh iya. Benar sekali, anggota KPPS mendapatkan honor ya. Mengenai jumlahnya kalau nggak salah sekitar 800.000. Ya, 800.000 untuk anggota dan 900.000 untuk ketua. Jadi satu hari kalian mendapat honor 800.000 untuk anggota dan 900.000 untuk ketua. Atau dia tepuk tangan untuk Nandi. Yuk, fokus. Kepala yang dipegang ya kepala. Pundak ya pundak. Lutut ya lutut. Kaki ya kaki. Siap. Nanti lensing salah berarti tidak konsentrasi. Si terbawa guyonan sama teman ini. Ya toh. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki, tangan di pinggang, bertemu